Kembali lagi bersama saya Advokat Ardian Saputra Munte. Pada video sebelumnya kita membahas perkara perdata. Video kali ini kita mencoba membahas Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun proses-proses tahapan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu proses yang pertama, proses penyelidikan. Penyelidikan tahapan awal hukum pidana untuk menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kegiatan utama penyelidikan ialah untuk mengumpulkan informasi awal, mencatat keterangan ataupun pihak terkait. Itu yang dimaksud dengan penyelidikan. Tahapan yang kedua ialah proses penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh polisi atau instansi yang berwenang seperti BPN atau KPK. Kegiatan utama penyidikan ialah pemanggilan saksi dan tersangka, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, dan penahanan jika diperlukan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dalam istilah hukum disebut P21, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Dalam proses hukum acara pidana disebut istilah tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ialah penyerahan berkas. Penyidik menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil dan material. Hasil penelitian berkas P19 dianggap belum lengkap dan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Sedangkan P21 berkas dinyatakan lengkap, siap untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap P21, penyidik menyerahkan tersangka barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Pada tahapan ini tanggung jawab hukum atas tersangka beralih ke penyidik. Beralih dari penyidik, Polri, instansi terkait ke kejaksaan. Ialah pada tahapan ini tanggung jawab penyidik sudah beralih ke kejaksaan. Tahap 2 ini merupakan persyaratan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Adapun proses yang ketiga ialah penuntutan. Penuntutan adalah tahapan di mana jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jaksa penuntut umum
jaksa penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas dari penyidik, menyusun surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Proses tahapan yang keempat ialah tahapan di mana perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputuskan di pengadilan. Proses yaitu dilanjutkan proses persidangan. Adapun proses persidangan ialah proses persidangan yang pertama, pembacaan dakwaan. Jaksa membacakan surat dakwaan. Yang kedua adalah eksepsi jika ada terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi. Tahapan yang ketiga ialah pemeriksaan saksi dan alat bukti, termasuk saksi korban, ahli, serta barang bukti. Yang keempat ialah tuntutan. Jaksa menyampaikan tuntutan hukum. Proses yang kelima ialah pembelaan atau disebut dengan pledoi. Terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan. Yang keenam ialah replik dan duplik, yaitu jawaban dari jaksa dan pembelaan lanjutan dari terdakwa atau pengacaranya. Yang ketujuh ialah putusan hakim. Hakim memutuskan perkara. Ialah hasil putusannya seperti bebas, lepas, atau hukuman. Terus proses yang kelima. Proses ini disebut dengan putusan pelaksanaan eksekusi. Dilakukan oleh jaksa eksekutor. Kegiatan utamanya ialah menjalankan pidana penjara, denda, atau hukuman lain sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau disebut dengan inkrah. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur proses hukum acara pidana ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan dasar utama hukum acara pidana, mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, dan penahanan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHP sebagai dasar hukum material untuk menentukan jenis perbuatan termasuk tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengatur kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dasar hukum yang selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur peran dan wewenang jaksa dalam penuntutan dan eksekusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi pengadilan dalam memutuskan perkara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu mengatur peran penasihat hukum dalam mendampingi terdakwa. Mungkin cukup sekian paparan ataupun penyampaian dari saya tentang proses hukum acara pidana di pengadilan ataupun tahap penyelidikan dan penyidikan. Mudah-mudahan kita bisa untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.